Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada mata kuliah Surveillance Kesehatan Masyarakat dengan topik pembelajaran pada kali ini adalah sumber-sumber data surveillance. Sebelum masuk pada data surveillance, kita sedikit refresh kembali mengenai surveillance kesehatan masyarakat. Itu menurut CDC tahun 2001, surveillance kesehatan masyarakat adalah suatu pengumpulan data yang dilakukan secara terus-menerus dan sistematik, lalu dianalisis, diinterpretasi, dan didiseminasikan data tersebut yang berhubungan dengan kejadian suatu penyakit, yang berhubungan dengan related to kesehatan, jadi berhubungan dengan kesehatan, yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan kesehatan masyarakat dalam rangka menurunkan angka kesakitan maupun kematian dan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Adapun ruang lingkup surveillance kesehatan masyarakat, bervariasi ya dalam pendekatan surveillance ini dalam hal ruang lingkup, metode dan tujuan. Yang pertama adalah melacak penyakit tertentu seperti jenis kanker tertentu atau infeksi menular. Yang kedua untuk melihat perilaku. Yang ketiga kondisi kesehatan tertentu. Keempat merokok, obesitas dan juga bahaya-bahaya pekerjaan seperti cedera di tempat kerja. Nah, kita masuk kepada data surveillance. Data surveillance itu adalah data-data yang dapat digunakan untuk memperkirakan besarnya suatu masalah yang spesifik, menentukan distribusi penyakit, menggambarkan riwayat alamiah penyakit, menghasilkan hipotesis, menstimulasi penelitian, mengevaluasi tindakan pengendalian, memantau perubahan, dan memfasilitasi perencanaan. Jadi data surveillance diharapkan dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan berikut. Adapun pengumpulan data surveillance itu adalah terbagi atas dua, berupa dengan cara aktif dan pasif. Dengan cara aktif itu terbagi atas tiga. Yang pertama adalah penyelidikan epidemiologi, seperti sudah dibahas sebelumnya, yaitu penyelidikan yang dilakukan ketika terjadi suatu KLB. Nah, ini kan berarti data dikumpulkan secara aktif oleh petugas surveillance. Yang kedua adalah surveillance aktif puskesmas atau rumah sakit. Yang ketiga adalah survei khusus. Nah, ini nanti akan dibahas juga di pertemuan selanjutnya. Nah, sedangkan untuk pengumpulan data surveillance secara pasif itu ada rekam medis. Rekam medis itu berarti kan data terkumpul di rumah sakit atau puskesmas atau fasilitas tertentu yang ketika pasien datang ke sana maka dicatatlah rekam medis. Jadi ini bersifat pasif. Kedua adalah register pasien, sama ya, ketika seorang pasien datang ke fasilitas kesehatan biasanya ada register pasien. Ketiga, laporan kesakitan atau kematian. Yang keempat adalah laporan dari masyarakat. Sumber-sumber data surveillance ada beberapa ya. Sumber-sumber data surveillance yang pertama ada statistik vital, kedua sistem surveillance sentinel, ketiga registrasi, keempat survei kesehatan, kelima sensus dan data administrasi. Yang pertama statistik vital, yaitu data tentang kejadian-kejadian penting ya dalam kehidupan. Contohnya adalah kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian. Ini adalah jenis-jenis statistik vital. Nah, statistik vital ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan status kesehatan antar kelompok yang ada di masyarakat. Nah, bagaimana seperti data-data demografi ya, apakah itu umur, jenis kelamin, ras, dan sebagainya. Kedua adalah menilai perbedaan berdasarkan daerah geografis. Nah, dari data-data yang didapatkan, kita dapat mengelompokkan data tersebut berdasarkan geografis dan dibandingkan bagaimana perbedaannya. Nah, itu gunanya statistik vital. Yang selanjutnya itu memantau kematian yang dapat dicegah. Bagaimana ketika seorang yang memiliki penyakit atau risiko tertentu dapat segera diberikan suatu tindakan yang dapat mencegah ya terjadinya kematian yang sebenarnya dapat dicegah ya secara apakah itu berupa kesehatan atau risiko-risiko kesehatan lainnya yang berhubungan dengan penyakit maupun pekerjaan. Selanjutnya menghasilkan hipotesis tentang kemungkinan penyebab dari suatu penyakit. Nah, ya hipotesis ini dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana penyebab dari suatu penyakit yang kemungkinan
penyebab-penyebab itu dapat selanjutnya dicegah agar tidak menjadi suatu penyakit tersebut, dan menjadi upaya-upaya preventif dalam pencegahan angka kesakitan. Nah, contoh lainnya adalah penggunaan data mortalitas atau kematian ya yang sesuai, yaitu pada penyakit atau kondisi yang misalnya fatal atau waktu kematian yang dapat dengan mudah dipastikan. Dan ketiga adalah diketahui memiliki faktor risiko yang kuat. Misalnya seorang yang memiliki penyakit jantung, nah itu kita berarti tahu faktor risiko terkuatnya kemungkinan adalah dari penyakit jantungnya, atau waktu kematian dapat dengan mudah dipastikan. Misal seorang yang sedang dirawat di rumah sakit, itu biasanya kan dipantau terus oleh perawat dan dokternya, maka waktu kematian dapat dipastikan seperti itu. Yang kedua adalah sistem surveillance sentinel. Nah, surveillance sentinel ini adalah berupa mengumpulkan analisis, interpretasi, dan penggunaan data dari subset tertentu dari sumber data potensial. Nah, surveillance sentinel ini digunakan saat tidak ada sistem pengawasan yang memadai. Kedua, sumber daya tidak memungkinkan untuk survei berbasis populasi. Yang ketiga, dapat dibuat untuk jangka pendek. Yang keempat, data dikumpulkan dari penyedia layanan kesehatan yang tersedia. Nah, contohnya adalah seperti surveillance cedera dan kesehatan mental pasca bencana. Biasanya ini dilakukan ini ya, karena kan biasanya tidak ada data-data seperti ini yang terkumpul secara pasif. Nah, ini juga harus dilakukan surveillance sentinel. Kedua, penilaian pajanan kimia untuk anak-anak pekerja pertanian, seperti misalnya ini ya, bahan-bahan kimia, apakah itu dari pestisida dan sebagainya. Ketiga adalah penilaian cedera atau penyakit terkait dengan tempat kerja. Ini potensi-potensi yang dapat terjadi dengan jenis pekerjaan tertentu. Nah, jenis pekerjaan yang tertentu berarti risiko-risiko cedera atau penyakit yang akan mungkin terjadi itu juga akan berbeda. Selanjutnya adalah registrasi penyakit, yaitu salah satu alat yang paling baik yang digunakan untuk mencatat penyakit. Berisi fakta-fakta berbeda yang dicatat secara tepat. Nah, jenis registrasi ini ada berupa informasi spesifik, perawatan, dan rehabilitasi. Nah, ini biasanya pada fasilitas-fasilitas kesehatan ya. Jadi, ketika registrasi penyakit itu pun penyakitnya adalah hasil dari diagnosis dari tenaga kesehatan, itu tenaga medis. Jadi, adalah yang paling baik. Tapi sayangnya adalah ketika tidak semua orang yang memiliki gejala penyakit itu ke fasilitas kesehatan, yang kemungkinan tidak terrecord di dalam registrasi ini. Selanjutnya adalah survei kesehatan, yaitu surveillance aktif, memiliki kuesioner yang telah distandarisasi sehingga dapat dilakukan secara reguler, misal per tahun, dan mengambil sampel dari populasi. Nah, tujuan survei kesehatan ini adalah memahami masalah kesehatan dan mengetahui faktor risiko potensial, membandingkan distribusi masalah kesehatan di antara lokasi, kota atau negara setiap waktu, juga merencanakan program kesehatan masyarakat. Nah, survei kesehatan tadi itu contohnya adalah ini ya. Mungkin saudara pernah mendengar SDKI, Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia. Nah, itu kan dilakukan secara berkala, biasanya 5 tahun ya. Kalau nggak salah 2012, kemarin ada 2017, berarti nanti 2022 lagi. Jadi mereka memiliki kuesioner yang telah distandarisasi. Jadi setiap dilakukan itu maka menggunakan kuesioner tersebut. Jadi datanya berkesinambungan. Jadi data yang ada di tahun 2017 nanti juga ada di data di tahun 2022. Tapi walaupun memang beberapa ada juga yang seperti data di 2012 ada yang tidak tersedia di 2017. Mungkin itu adalah bagian dari perbaikan ataupun maintenance dari kuesioner tersebut. Selanjutnya adalah sensus, merupakan perhitungan populasi secara resmi untuk mengumpulkan informasi tentang demografi. Misalnya adalah pendapatan keluarga, status pernikahan, dan sebagainya. Nah, sensus ini seperti sensus penduduk ya. Kalau sensus penduduk itu kan dilakukan 1 kali dalam 10 tahun pada tahun-tahun dengan angka di belakangnya ada 0 ya. Di tahun 2000, kemarin 2010, 2020 ini juga ada sensus. Kalau saudara ada mengisi data dulu sekitar bulan awal tahun.
Nah, kelebihannya sensus ini informasi terkumpul didapat dari setiap anggota populasi. Jadi bukan berdasarkan dari hasil perhitungan sampel ya, tapi adalah semua populasi itu terlibat. Itulah namanya sensus. Nah, memungkinkan untuk menanyakan pertanyaan yang berkaitan dengan kesehatan. Nah, walaupun sensus ini kebanyakan adalah mengumpulkan informasi tentang demografi ya, tapi juga memungkinkan untuk menanyakan pertanyaan yang berkaitan dengan kesehatan, karena kita bertemu langsung misalnya dengan populasi, walaupun sekarang juga ada inovasi mengisi sensus penduduknya melalui online. Nah, kekurangannya itu adalah kemungkinan tidak menjangkau komunitas terpencil. Yang kedua, teknologi dan kapasitas untuk menyusun data terbatas. Ini ya, seperti kemungkinan tidak menjangkau komunitas tadi ketika tahun ini dilakukan uji coba ya, bukan uji coba tapi sudah dilakukan juga secara online. Tapi mungkin tidak semua masyarakat yang punya akses terhadap internet maupun gadget gitu. Jadi mungkin masih diperlukan itu pengumpulan datanya secara langsung. Nah, itu juga, tapi juga untuk menjangkau komunitas-komunitas terpencil. Juga ini kaitannya dengan teknologi tadi. Nah, teknologi selanjutnya hitungan sensus yang tidak dapat diandalkan beberapa tahun setelah sensus. Nah, karena sensus ini sifatnya dalam ini ya, beberapa tahun gitu, kalau kita di Indonesia 10 tahun, maka hitungan sensus itu tidak beberapa tahunnya itu bisa saja berubah-ubah. Seperti itu juga ada namanya surpas ya, kalau saudara pernah dengar survei antar sensus, itu biasanya sekali 10 tahun juga, tapi pada tahun-tahun dengan angka terakhirnya 5. Selanjutnya data administrasi, yaitu dikumpulkan sebagai bagian dari sistem administrasi kesehatan. Nah, contohnya adalah data debit di rumah sakit, klaim asuransi pemerintah maupun klaim asuransi non pemerintah. Nah, dari sini juga kita dapat mendapatkan data-data terkait dengan kesehatan yang dapat diolah dalam sebagai data surveillance. Kelebihannya, kecakupan populasinya tinggi, data khusus yang disertakan berguna untuk surveillance, tidak mahal untuk didapatkan dan kemungkinan tautan ke sumber lain. Nah, kekurangannya adalah informasi tentang kondisi di diagnosis sebagaimana dicatat, berarti ya tidak selengkap ketika kita melihat data-data terkait kesehatan langsung seperti rekam medis, seperti itu ya. Nah, catatan hanya mencerminkan layanan yang diminta oleh organisasi. Sekian. Ini saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.